Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim SAR gabungan membawa black box pesawat ATR 42500 dari posko induk Gunung Bulu Saraung ke kantor SAR kelas A Makassar. Adapun pemirsa, black box ini diterima langsung oleh Kepala Basarnas Republik Indonesia Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i didampingi Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangun Wanoko. Basarnas rencananya akan menyerahkan black box ke KNKT siang ini. Sebelumnya, perangkat penting ini berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Rabu siang dari dasar tebing di lokasi pencarian Sektor 1. Penyerahan black box menjadi bagian penting dalam mengungkap penyebab kecelakaan pesawat. Black box yang berisi percakapan pilot dengan kru pesawat bisa mengungkap kejadian sebelum terjadinya kecelakaan. Black box terdiri dari Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR akan dibuka oleh KNKT. Ya pemirsa, dengan ditemukannya black box, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT akan menganalisa dan juga membuka Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500. Untuk itu pemirsa, di siang hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Aviation Safety Expert, analis penerbangan Bapak Cepi Hakim. Selamat siang Pak Cepi. Selamat siang. Baik Pak Cepi, kalau kemarin kita sudah ketahui juga ya bersama-sama black box juga sudah ditemukan dalam kejadian ini. Seberapa penting sebetulnya dari black box ini untuk mengetahui penyebab pasti dari adanya kecelakaan pesawat yang jatuh ini, Pak? Ya, yang pertama penting sekali membaca black box. Karena dengan membaca black box itu akan diketahui penyebab kecelakaan yang terjadi. Black box itu terdiri dari rekaman suara suara pilot di kokpit dan suara pilot dengan air traffic controller, dan juga dia merekam flight data recorder yang merekam flight instrument dan flight instrument dan engine instrument. Sehingga dengan membaca itu akan diketahui penyebab yang mendekati atau paling pasti apa yang menjadi sebab kecelakaan itu terjadi. Mengapa itu menjadi penting? Karena tujuan dari KNKT menyelidiki penyebab kecelakaan ini, sasaran utama adalah agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Jadi itu pentingnya. Yang pertama, black box itu adalah sarana untuk bisa membaca penyebab yang paling mungkin terjadi terhadap terjadinya kecelakaan, dan yang kedua hasilnya tujuannya adalah agar penyebab kecelakaan tidak terulang kembali. Menjadi penyebab kecelakaan tidak akan terjadi dengan penyebab yang sama. Seberapa lama sih Pak proses untuk membaca dari black box ini sebetulnya? Dari pengalaman ya, membaca black box itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ya bisa 2-3 bulan, ada yang bisa sampai 1 tahun. Karena membaca black box itu membutuhkan orang-orang yang kompeten, ya investigator yang ahli di bidangnya masing-masing. Ada pilot senior, ada teknisi senior, dan semua yang berkualifikasi sebagai investigator membaca terlebih dahulu bagian-bagian yang dia harus pelajari dari black box itu, kemudian mereka harus mendiskusikan satu dengan lain. Ini indikasinya seperti ini pilot ngomong seperti itu. Ini semua didiskusikan bersama sebelum hasilnya kemudian sama-sama dirumuskan sebagai final report. Tadi kan Bapak juga sempat menyebutkan cukup lama ya, 2-3 bulan mekanismenya sendiri. Ini seperti apa sih untuk pembacaan dari black box itu sendiri? Black box itu hanya merekam parameter-parameter kejadian setengah jam sebelum kejadian kecelakaan itu. Cara membaca ini pun ada alatnya ya. Jadi black box itu sederhananya mungkin kayak CD lah, diputar CD, kemudian ada displaynya, kemudian dibaca satu-satu, mempelajari satu persatu dari aspek penerbangan seperti ini, dari aspek kondisi engine seperti ini,
dari aspek instrumen, flight instrument itu seperti itu dan sebagainya. Dan itu harus dianalisis, tidak bisa segera diambil kesimpulan begitu. Dia harus mempertanyakan sama pilot yang senior, yang pengalaman, ini kalau setelah dibaca di black box penjelasan seperti ini, kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau engine instrument menunjukkan begini dan ini flight instrument menunjukkan begini, itu apa yang menyebabkan? Dan itu analisis itu perlu diskusi yang cukup lama antara para investigator itu sebelum mereka bisa merumuskan, oke, kalau begitu kejadiannya adalah seperti ini ABC. Dan biasanya hasil dari pembacaan black box, final report dari KNKT itu diikuti oleh rekomendasi. Ya. Biasanya penyebabnya disebut sebagai the most probable cause adalah A, B, C, D, E. Sehingga dibuat rekomendasi A, B, C, D. Itu sebabnya hasil dan rekomendasi itu dikirimkan kepada yang terkait. Pada maskapai, pada pilot, pada pabrik, pada semua yang terkait dengan kecelakaan itu. Agar tidak terjadi lagi begitu ya? Nah, sekali lagi tujuannya agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terulang. Oke, walaupun ini black box tersebut ditemukan dalam kondisi yang utuh, tapi apakah masih ada kemungkinan bahwasannya black box itu tidak bisa terbaca data-datanya, Pak? Kecil ya, karena black box itu memang didesain ya, sedemikian rupa sehingga dia itu bisa terlindung, data-data yang direkam itu tetap bisa terbaca. Jarang sekali black box itu kemudian menjadi unreadable atau tidak bisa dibaca. Dari pengalaman, semua black box pada umumnya itu bisa dibaca dengan baik. Karena memang desain dari black box itu sendiri sudah mengantisipasi bahwa pesawat itu akan nabrak, pesawat itu akan terbakar, dan sebagainya. Jadi bahan pelindung dari black box itu sudah diperhitungkan adalah bahan yang tahan banting lah. Gitu. Oke, kalau data-datanya sendiri yang ada di dalam black box itu, Pak, itu sebetulnya mencakup data apa saja sih? Apakah mungkin selain data-data yang tadi tentang penerbangan pesawat, suara, apakah juga ada hal-hal lain yang di dalam black box itu, Pak? Ya, setengah jam sebelum kejadian itu ada rekamannya. Jadi pembicaraan pilot ngomong apa, co-pilot ngomong apa, air traffic controller ngomong apa, itu terekam 30 menit sebelum terjadinya kecelakaan. Itu suara. Kemudian data, di pesawat itu ada flight instrument, ada engine instrument. Jadi instrumen yang memberikan gambaran tentang penerbangan dan instrumen yang memberikan gambaran tentang kondisi engine. Engine itu macam-macam, ada tentang bahan bakar, tentang oli, tentang banyak semua yang berhubungan dengan performance mesin pesawat. Sehingga dengan data-data itu bisa diolah, oh pesawat ini terbangnya begini-begini terus nabrak, pesawat ini mengalami mesinnya rusak karena apa, terus kecelakaan. Pilotnya ngomong ABCD, co-pilotnya ngomong ABCD, air traffic controller mengatakan ABCD, itu kemudian dianalisis dan oh ternyata memang kejadiannya seperti ini. Berita terakhir misalnya dikatakan bahwa air traffic control bilang Anda di luar dari jalur pendekatan untuk landing. Coba belok sini. Itu semua terekam. Dan itulah semua yang dianalisis oleh KNKT untuk kemudian bisa merumuskan bahwa kejadian itu adalah penyebabnya tadi itu. The most probable cause adalah ABCD dan mereka kemudian membuat rekomendasi ABCD. Artinya ini seberapa persen sih Pak dari kasus-kasus yang sudah terungkap kecelakaan-kecelakaan serupa yang akhirnya ini dapat data-datanya tersebut adalah dari black box itu sendiri Pak? Lebih dari 90% ya, mendekati 100% lah kalau memang dia utuh dan kecelakaan tidak begitu rumit. Jarang sekali kemudian tidak diketahui ya. Memang ada kasus yang menjadi kontroversi ya pada waktu Silk Air masuk di Kalimusi itu terjadi kontroversi. Setelah membaca black box, tim KNKT itu berbeda pendapatnya dengan tim National Transportation Safety Board. Pada waktu itu ketua KNKT namanya Profesor Diran, dia berbeda pendapat dengan NTSB. Jadi itu saya katakan antara 90 sampai di atas 90%, tetapi tetap dalam menganalisis itu bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Pada ketika itu sebagai contoh saja NTSB mengatakan bahwa itu pilotnya bunuh diri, tetapi KNKT mengatakan tidak cukup bukti dan data-data yang mengantar pada kesimpulan bahwa
pilotnya bunuh diri. Itu Oke. salah satu kontroversi yang Dari analisa Anda sendiri Pak, sebetulnya apa sih penyebab utama dari adanya kecelakaan pesawat yang jatuh ini Pak? Eh, Kecelakaan pesawat itu pada umumnya dia tidak disebabkan oleh satu penyebab yang tunggal. Biasanya hasil final report dari KNKT itu mengatakan bahwa ABCD ini berkontribusi kepada kesalahan ini. ABCD berkontribusi kesalahan ini. Kontribusi-kontribusi itu hasil akhirnya adalah terjadi kecelakaan tersebut. Ya. Misalnya pilotnya ngantuk katakanlah misalnya, atau pilotnya ngantuk, diketahui misalnya kesimpulannya pilotnya ngantuk, tapi kan ada kopilot ya. Nah, kopilotnya ternyata jam terbangnya kurang misalnya, ini misalnya aja. Dan itulah yang dibaca kemudian dianalisis penyebabnya adalah A, B, C, D, E. Sehingga dari penyebab yang dianalisis itu dirumuskanlah rekomendasi agar sekali lagi tidak terulang kembali penyebab yang seperti itu. Kalau pada umumnya memang ada statistik yang mengatakan bahwa hampir lebih dari 50% itu dikatakan sebagai human error. Tapi human error itu tidak semudah itu orang bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini human error. Karena banyak error lainnya yang menopang, yang berkontribusi menjadi penyebab kecelakaan secara keseluruhan. Kesimpulan akhir itu seperti itu biasanya. Oke, artinya dengan adanya kemajuan teknologi seperti saat ini yang terjadi begitu ya Pak, apakah black box dari pesawat ATR 42500 ini sudah cukup modern untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab dari terjadinya kecelakaan ini Pak? Black box yang terpasang di pesawat sekarang ini itu pasti black box yang sudah comply dan sudah memenuhi persyaratan dari regulasi yang berlaku, dan pasti dia juga merupakan versi yang mutakhir. Karena itu persyaratan pesawat untuk bisa terbang antara lain harus dilengkapi black box. Black box yang mana? Black box yang mutakhir itu pasti. Kalau tidak mungkin black box yang sudah kadaluarsa. Itu sebabnya penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat terbang itu selalu berakhir pada bagaimana membaca dan menganalisis black box. Baik, tentunya kita juga harapannya semoga dengan ditemukannya black box ini pemirsa bisa mengungkapkan apa sebetulnya penyebab dari jatuhnya pesawat ATR yang terjadi. Terima kasih Pak Cepi Terima kasih. sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu dan juga selamat kembali beraktivitas. Amin.